Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Abdul Hayat. Saya mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunajaya Madura. Pada kesempatan saat ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester untuk mata kuliah ini diampu oleh Bapak dosen Dr. Tugas ini berupa proyek desain berbasis desa, di mana desain ini saya merancang sebuah desain proyek yaitu spot center untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi desa. Desain proyek ini sebagai pendahuluan kenapa saya mengangkat tentang spot center, karena ada pepatah mengatakan masyarakat yang sehat akan menciptakan negara yang kuat. Ada juga ungkapan Latin, mens sana in corpore sano, adalah sebuah mahakarya. Ini dijadikan jargon olahraga dan kesehatan di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia, di mana ungkapan tersebut diterjemahkan dengan sangat indah, yang artinya adalah di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Artinya kesehatan itu menjadi salah satu kunci. Tetapi bukan persoalan kesehatan yang akan dikupas dalam presentasi ini. Ini lebih berfokus kepada efek dari adanya spot center yang nantinya dibangun di sebuah desa. Nah, secara di mana spot center ini secara potensi diarahkan kepada pengembangan ekonomi lokal, yang dalam artian di sebuah desa yang tidak, dalam artian beberapa usaha pengembangan ekonomi lokal itu, kalau berdasarkan pengalaman, memang yang paling banyak berkembang adalah sektor wisata yang berbasis desa. Tetapi bagaimana dengan desa yang tidak memiliki? Di sini saya akan mengkaji sejauh efek dari, karena spot center ini tidak perlu mempunyai dasar atau potensi desa wisata. Di desa manapun bisa dikembangkan dan bisa dilaksanakan. Secara substansi finansial ini pada dasarnya bisa digandengkan dengan pendanaan. Di sini sudah jelas dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang penetapan prioritas dana desa tahun 2018, yang menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa diutamakan. Nah, kegiatan lintas bidang itu salah satunya adalah pembangunan sarana olahraga yang berbasis desa. Ini pengembangan kegiatan olahraga ini sebenarnya sudah menjadi acuan atau nawacita oleh Presiden RI kita, yaitu Bapak Joko Widodo, bahwasanya penguatan ekonomi atau model spot center ini setidaknya bisa memecahkan sebuah persoalan di mana desa yang tidak memiliki potensi wisata tapi bisa menciptakan wisata kecil-kecilan, yang dalam artian kegiatan olahraga yang difasilitasi oleh desa bisa daya tarik tersendiri tersebut, misalkan karena baik di kalangan pemuda, di kalangan produktif ataupun dunia kerja, ini tentunya menjadi kebutuhan tersendiri, sehingga secara konseptual bisa mengakomodir. Nah, perencanaan ini saya ambil studi kasus di Desa Cangkreng, Kecamatan Lentang, Kabupaten Sumeneb, di mana desa ini secara konsep wisata tidak memiliki potensi. Dan dari sisi
kegiatan ekonominya atau dengan adanya sport center ini yang nantinya bisa menjadikan tonggak atau tugu berkumpulnya kegiatan masyarakat yang dikemas dengan olahraga juga setidaknya bisa memberikan efek peningkatan kegiatan ekonomi lokal. Paling tidak pengenalan produk. Dari sisi potensi ekonomi, sebagaimana diungkapkan oleh Abdurrahman, pengembangan potensi desa dapat mendorong kemandirian masyarakat desa melalui pengembangan potensi unggulan dan penguatan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini titik tekannya adanya sport center bisa mendorong kemandirian masyarakat untuk menciptakan kegiatan ekonomi. Jadi, dari kegiatan ekonomi tersebut setidaknya bisa menciptakan produk yang bisa memberikan nilai tawar atau potensi produk unggulan yang bisa dikembangkan di desa tersebut. Sehingga efek dari fasilitasi sport center ini bisa memfasilitasi kegiatan. Tidak hanya itu, secara kelembagaan bisa dilakukan atau bisa dikuatkan. Misalkan sport center bisa dikelola oleh BUMDes atau BUMDesa, Badan Usaha Milik Desa, yang nantinya dengan dikelolanya BUMDesa, Badan Usaha Milik Desa, bisa memberikan efek pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan, sehingga dapat dikatakan dengan sport center ini secara potensi ekonomi memberikan efek, terutama fasilitasi dalam penciptaan kegiatan ekonomi. Salah satu efeknya selain kegiatan ekonomi juga itu ada misalkan pengelolaan lahan parkir, kemudian tiket masuk, ataupun retribusi desa yang bisa dikembangkan. Bagaimana dengan potensi sosial? Jadi secara langsung sudah jelas kegiatan olahraga ini bisa menampung dari berbagai kalangan. Siapa yang memiliki minat tersendiri, terutama dari kalangan pemuda, dari kalangan olahragawan, atau bahkan masyarakat pekerja, petani, ataupun masyarakat yang lain. Nah, dari hal tersebut tentu tidak hanya kegiatan ekonomi saja, potensi sosial artinya interaksi sosial dengan masyarakat di berbagai kalangan, bahkan bisa ada interaksi antar beberapa kelompok komunitas, misalkan komunitas yang ada di desa bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di sport center tersebut. Jadi pada dasarnya tidak hanya kegiatan ekonomi, tapi fasilitasi kegiatan. Apa peluang yang bisa diciptakan dengan adanya sport center ini? Peluang ini sebenarnya bisa mengakomodir pelaku usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi secara bersama. Karena sport center ini lebih bersifat umum, tidak sektoral. Kegiatan ekonomi apapun bisa dilaksanakan di area sport center ini. Jadi selain daya tarik, setidaknya juga ada solidaritas penggerak dari komunitas. Dalam hal ini, sport center ini kan kegiatan olahraga ini memiliki komunitas tersendiri, misalkan katakanlah voli, sepak bola, kemudian tenis meja, atau fitness. Jadi dari komunitas tersebut bisa terjalin komunikasi dan kerjasama. Sport center ini memiliki potensi usaha juga yang berbasis komunitas. Artinya misalkan olahraga bisa memberikan produknya atau memasarkan. Selain itu juga berpotensi sebagai rekanan pihak ketiga. Artinya ketika ada program pemerintah, pengembangan kegiatan ekonomi, ataupun pengelolaan usaha, itu juga bisa digandeng oleh pemerintah dalam hal kerjasama penguatan ekonomi lokal. Jadi tidak hanya fasilitasi desa, tapi
Tantangannya apa? Di sini karena ini layanan fasilitas olahraga tentunya perlu memperhatikan perawatan dan akses kenyamanan penggunaannya. Jadi ada selain itu juga membutuhkan sumber daya pengelola sport center. Jadi tidak hanya sebagai penjaga saja, tetapi juga harus ada bimbingan atau mungkin pelatihan-pelatihan bagaimana untuk meningkatkan kegiatan yang ada di sport center ini. Tidak hanya bisa memfasilitasi, tapi bagaimana tantangan selanjutnya itu memang sport center ini kan misalkan diciptakan di sebuah desa tentunya menjadi pesaing misalkan di sarana-sarana yang ada di kabupaten ataupun di tingkat kecamatan. Jadi tentunya ketika layanan tersebut setara maka tentunya efeknya adalah memberikan faktor kedekatan. Artinya ketika ada layanan olahraga yang lebih dekat dengan selanjutnya sasaran kelompok. Sport center ini memiliki sasaran kelompok terutama pelaku usaha lokal. Jadi efek dari kegiatan dengan adanya sarana sport center setidaknya menampung kelompok-kelompok usaha lokal yang ada di desa untuk melakukan kegiatan. Ini tentunya memberikan daya tarik bagi pelaku usaha baru. Artinya dengan misalkan, di situ kok sudah ada tempat untuk melakukan kegiatan usaha, kenapa artinya membangun keinginan masyarakat yang tidak memiliki usaha untuk selain itu UMKM yang ada di desa juga bisa difasilitasi atau diciptakan. Jadi membangun kegiatan UMKM sehingga UMKM yang produktif atau yang memiliki nilai selain pelaku usaha menciptakan usaha baru, UMKM juga secara efek sosial seperti yang dijelaskan tadi, kegiatan ini akan mengakomodir kelompok-kelompok masyarakat. Bagaimana model dan strategi pengembangan ekonominya? Ya tentunya adalah yang utama adalah menumbuh kembangkan kegiatan usaha. Jadi fokus kegiatan ekonomi adalah kegiatan usaha yang bisa ditampung di area sport center tersebut. Strategi. Nah, fasilitasi di sini tentunya bisa tidak hanya kegiatan usahanya, tetapi bagaimana bisa menciptakan produk unggulan yang bisa diciptakan dan bisa dikembangkan. Selain itu, strategi pengembangannya adalah pembangunan ekonomi lokal. Jadi, dengan adanya kegiatan usaha, fasilitasi UMKM yang bisa memberikan kreativitas untuk menciptakan produk unggulan, tentunya adalah pembangunan ekonomi lokal yang bisa memberikan efek. Selain itu, strategi pengembangannya adalah pembangunan ekonomi lokal. Jadi, dengan adanya kegiatan usaha, fasilitasi UMKM yang bisa memberikan kreativitas untuk menciptakan produk unggulan, tentunya adalah pembangunan ekonomi lokal yang bisa memberikan efek. Nah, dari kekurangan ini saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.